kenapa nggak dilaporin? Nggak dilaporin. Dari awal yang pertama aku laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi ngerembet nih kemana-mana ya. Kalau misalkan kalian perhatiin di dakwaan persidangan, tuh kalian nanti bisa download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada nama dia tuh Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia 2 juta dolar Singapura Sarno ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum nerima duit. Jadi masa harus nerima duit dulu baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa? Nanti kalau misalkan dia nerima duit dulu, nanti dibilangnya kalau produknya nggak bermasalah, ngapain mau ngasih duit? Nanti digituin lagi gitu. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu utusannya juga gitu. Jadi buat kalau misalkan kamu nggak top up nih gitu, ya kamu nggak akan aman. Harganya lebih dari harga Sarno kemarin kan, biar maglos. Sarno ke Blinger. Ingat, keywordnya adalah harga Sarno ke Blinger. Selamat buat kalian yang udah kebagian dan sampai ketemu lagi nanti. Awas, jangan minta harga kayak tadi ya. Dadah! Jadi dakwaan itu hasil dari apa? Jadi dakwaan itu bukan hasil hanya dari BAP aku, bukan hasil hanya dari BAP korban, tapi hasil keseluruhan dari proses penyidikan, barang bukti, saksi dan segala macam. Dan ada tuh disusun ternyata ya sama jaksanya, ada disusun dia, ada namanya dia tersebut ya, dan nama-nama lainnya yang memang terlibat. Tapi kenapa belum ditindak juga? Kenapa? Coba tanya ke si Sarno kenapa? Kenapa baru sekarang ngomong? Ini aku udah hampir setahun nih aku diem. Terus kemarin dia posting lagi produk aku, si facial loss pimple dan magloss yang nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, nggak ada apa-apanya. Terus dia framing dengan ChatGPT. Nah itu yang bikin aku kemarin dan hari ini bersuara. Padahal udah aku tahan-tahan, udah aku diem, udah aku sabarin biar Allah yang balas, tapi ternyata nggak bisa. Transfernya kita lihat nih, iya nih tuh. Iya, Nih 300, 500, nih ini 300, ini 500, 800 kan? Anjir. Nih, Tapi kenapa ke aku mintanya 20 Nih kontrak kerjanya nih kontrak. Buat teman-teman semuanya yang ngerasa risih karena udah 1 tahun nih aku digini nama si Sarno ya, tiba-tiba muncul di media sosial yang awalnya aku bukan takut tapi sangat amat menghargai. Kenapa? Karena kita tuh sebagai dokter sangat menjaga etika, sangat menjaga sumpah kita, dan kita tuh merasa adalah teman sejawat. Tapi udah setahun diginiin, nggak mungkin kan diam aja dengan kelakuannya, apalagi melihat isi chat-chatannya dan berapa rupiah yang masuk ke kantongnya dengan dalih-dalih membela masyarakat. Nah, masyarakat yang mana? Kenapa masyarakatnya nggak dibagi duitnya pada saat kamu dapat? Semakin yakin bahwa kamu itu bukan orang baik. Emang bukan orang baik Ya, lah. bukan orang baik. Terus kamu ngajakin suami orang buat ke suatu tempat dan udah kayak gitu. Minta uang 2 juta dolar. Pihak Reza Gladys sentil sikap pengacara Nikita soal gugatan Wan Prestasi, kalau cerdas ya dicabut. Perseteruan antara pengusaha skincare, Reza Gladys dengan artis Nikita Mirzani masih terus berlanjut. Terbaru, pihak Nikita Mirzani lewat kuasa hukumnya mencabut gugatannya terhadap Reza Gladys soal Wan Prestasi. Sebelum gugatan itu mencuat, Nikita Mirzani lebih dulu dilaporkan oleh Reza Gladys ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pengancaman dan pemerasan. Perkara pidana tersebut kini telah masuk di persidangan dan bergulir di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Menanggapi soal pencabutan gugatan Wan Prestasi, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring menyentil sikap pengacara sang artis, Fahmi Bahmid. Julianus mengatakan, jika pengacara Nikita cerdas, pasti mencabut gugatan tersebut. Kalau kita bicara masalah kecerdasan, kalau cerdas ya dicabut, kata Julianus, sebab bukti-bukti adanya dugaan kesepakatan antara Reza dan Nikita tak kuat. Kalau advokat yang cerdas dan paham dan melakukan observasi terhadap objek dan subjek hukum, nah ini pasti tidak ada gugatan, ujarnya. Terkait pencabutan gugatan itu, Julianus mengaku belum membicarakan hal tersebut bersama kliennya. Namun, Julianus menyebut sejak awal sudah yakin bahwa gugatan tersebut nantinya bakal ditolak. Julianus juga menduga Nikita dengan sengaja mencari kesalahan dari Reza untuk melawan adanya perkara pidana soal dugaan pemerasan.
Pada prinsipnya adalah dari awal kami menyampaikan adanya sebuah perbuatan ya mencari-cari alasan, mencari-cari kesalahan dan upaya-upaya lain, sehingga kemudian sepertinya klien kami ini bersalah dan melakukan perbuatan melanggar hukum. Biarlah nanti masyarakat biar yang menilai. Kami berharap ini menjadi sebuah pertimbangan majelis hakim diketahui. Kasus tersebut bermula ketika Nikita Mirzani diduga menjelekkan produk kecantikan milik Reza Gladys melalui siaran langsung di TikTok. Adapun produk skincare Reza Gladys yang direview buruk oleh Nikita berjenis jarum suntik dan diperjualbelikan bebas di e-commerce. Produk tersebut kini sudah ditarik dari peredaran oleh perusahaan Reza, PT Glavitsya sendiri. Pada tanggal 13 November tahun 2024, Reza Gladys sempat menghubungi Nikita Mirzani melalui asisten sang artis. Awalnya Reza berniat ingin bersilaturahmi saja dengan Nikita. Reza disebut mendapat ancaman akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang. Terlapor meminta sejumlah uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Karena korban merasa terancam dan takut, maka pada tanggal 14 November tahun 2024 korban melakukan transfer dana sebesar 2 miliar rupiah ke sebuah nomor rekening atas nama tertentu atas arahan terlapor, ujar ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi. Kemudian, Reza akhirnya memberikan uang senilai 2 miliar rupiah kepada Nikita. Sementara, Reza merasa dirinya sebagai korban lantaran telah diperas dan mengalami kerugian yang cukup besar. Reza kemudian melaporkan dugaan pemerasan tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Desember tahun 2024.